selalu dalam keadaan sehat ya. Wow, minggu ini kita udah mulai disibukkan dengan berbagai agenda. Ada agenda timnas, ada juga uji coba, terus juga yang paling ditunggu-tunggu pastinya turnamen pramusim nih. Ada Piala Presiden juga yang bakalan kita obrolin sekarang sama Mas Hanif Marzuni. Halo Mas Hanif, bener kan Marzuni ya? Marjuni, oh ya Ju, pakai J ya. Marjuni, Mas Hanif Marjuni. Ya. Orang dalam. Udah tahu kan? Udah pengen tahu. Si orang dalam udah tahu semuanya. Mas Hanif apa kabar? Alhamdulillah selalu bugar meskipun dalam 1 minggu terakhir agak pening-pening gimana gitu. Oh pening, kita perlu tanya nih, yang bikin pening apa? Kayaknya gara-gara persiapan Piala Presiden yang bakalan udah digelar nanti 11 Juni nanti. Nih, Mas Hanif gimana sejauh ini persiapannya? Yang bikin pening nih bagian apa nih Mas? Persiapan apa yang paling bikin pusing nih? Ya, yang jelas pasti ekspektasi publik sangat tinggi ya, bahwa bagaimanapun ini adalah turnamen pramusim yang kita tahu Piala Presiden itu terakhir di 2019 dan sempat kemarin berganti nama menjadi Piala Menpora dan kini kembali lagi, dan kita tahu bahwa ini kalau berangkat dari asumsi musim-musim sebelumnya, asumsi yang luar biasa, perhatian luar biasa dari publik dan media juga, supporter juga menuntut yang luar biasa, apalagi saat ini kalau kita melihat ke belakang lagi, hampir 2 tahun lebih sedikit tidak pernah ada penonton hadir di stadion di turnamen resmi. Iya, ini semuanya pasti udah ditunggu-tunggu karena emang udah boleh ada supporter, udah boleh ada penonton yang bakalan masuk ke stadion lagi nanti. Mas Hanif, tapi ini kan kemarin sempat berganti nama jadi Piala Menpora, terus akhirnya balik lagi jadi Piala Presiden. Ini ceritanya gimana nih, Mas? Wah, kalau ceritanya bagaimana pasti itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah ya. Karena kita tahu bahwa ketika masih Piala Menpora, ini kan situasinya sangat berbeda dengan apa yang terjadi dengan saat ini ya. Di Piala Menpora pandemi masih luar biasa dan tidak ada penonton di stadion. Bahkan kita lihat sistem bagaimana menjalankan satu pertandingan itu sangat berbeda sekali. Tidak ada penonton, prokesnya sangat ketat. Pemain yang datang atau menjalani satu pertandingan harus PCR terlebih dulu dan tiap hari harus antigen. Bahkan tidak ada, bukan hanya pemain ya, tapi pelaku termasuk kita juga itu ketika datang ke stadion harus antigen. Saat ini itu akan sedikit dilonggarkan dan penonton bisa hadir di stadion. Nah itu dia Mas Hanif, terkait penonton yang udah boleh hadir, ini pasti udah banyak banget nih para supporter yang nggak sabar pingin denger. Ini tuh akhirnya penonton kan tapi udah gini dulu, sebelum ini kan kalau kita melihat ya fakta yang terjadi di lapangan, beberapa tim sudah melakoni laga uji coba. Ya banyak ya. Persebaya, Arema, PSIS, Persis juga, kemudian Bali, Persib juga. Dan kalau kita melihat memang luar biasa, animo yang datang ke stadion sangat tinggi sekali. Dan itu menjadi salah satu parameter bagaimana memang masyarakat ini, terutama pecinta sepak bola Indonesia, sangat rindu bagaimana mereka bisa merasakan effort yang luar biasa ketika harus di stadion. Iya Mas Hanif, tapi sebelum kita ngomongin soal persyaratan penonton nih, ini menarik banget nih 18 klub peserta, ada 4 tuan rumah, dan ini juga hadiah-hadiahnya ya Mas Hanif. Hadiahnya besar juga ya. Mas Hanif itu besar. Piala Presiden 2019 sama loh, hampir 3M juga loh hadiahnya. Nah ini tadinya kan 2 miliar kan sebenarnya, tapi akhirnya ditambahin sama Pak Ibu ya. Awalnya 2M, kemudian peringkat 2 1, kemudian 500, tapi di belakangan situasinya lebih baik, ada wacana ditambah lagi dan angkanya sekitar yang tertulis itu. 3, 1,5 dan 500 ya. Artinya ini sama dengan yang kemarin, belum lagi nanti ada pemain muda terbaik, kemudian pemain terbaik, tidak menutup kemungkinan supporter terbaik. Tapi ada supporter terbaik juga ya? Mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan ada sih supporter terbaik. Mungkin nanti ada presenter terbaiknya juga ya. Tapi sayangnya cuma 2 ya. Kalau perlu komentator terbaik juga loh. Oh iya betul. Mas Adi, tadi kan kalau kita lihat ada 4 yang jadi tuan rumah ya. Soalnya kan sempat ada yang protes, Borneo juga protes, terus akhirnya Borneo dapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah juga. Nah, pertimbangan untuk memilih venue dan juga venue maksudnya tuan rumah ini gimana Mas Hanif? Apa? Ya, sebenarnya banyak parameter ketika harus menentukan tuan rumah. Kita tahu bahwa selama ini ketika turnamen pramusim jarang sekali di luar Jawa, dan kita tahu Samarinda memiliki infrastruktur yang memungkinkan, ditambah lagi ada kampanye yang luar biasa. Kita tahu bahwa Samarinda dan sekitarnya akan menjadi IKN, ibu kota yang baru itu, dan ini bagian dari promosi ke arah sana. Sementara betul bahwa kondisi terkait keolahragaan dalam hal ini sepak bola, mereka juga tidak kalah jauh kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di Pulau Jawa. Stadion juga mumpuni, supporter yang cukup bagus juga, militan dan terorganisir, tambah lagi juga animo masyarakat sekitar, kota-kota sekitar juga sangat tinggi terhadap sepak bola. Ya itu juga yang melatar belakangi pemilihan di tempat-tempat lainnya juga ya Mas Hanif. Nah Mas Hanif, ini kalau terkait penonton, ini kan nanti bakalan udah ada penonton yang datang. Ini udah boleh pure 100% atau masih dibatasin?
Ya, pertanyaan menarik nih. Karena sebelumnya kan simpang siur tuh ada yang Iya. 50% sesuai dengan PPKM atau level setempat. Tadi baru saja ada press conference, kemudian organizing committee dan juga steering committee press conference bersama Menpora dan diputuskan setidaknya 75% dari kapasitas stadion. Yeay, udah Artinya, 75%. ya artinya, tapi dengan syarat sesuai yang sudah ditentukan. Jadi Apa tuh yang boleh syaratnya? masuk, yang boleh beli tiket itu kalau nggak salah tadi harus sudah Vaksin. vaksin yang ketiga. Oh, jadi semuanya yang beli Iya. benar-benar udah harus booster? Iya, tadi memang sempat ada bahwa minimal 2 kali, tapi kalau nggak salah tadi berubah yang ketiga booster. Dan kita tahu juga Malang contohnya kemarin, ketika ada kebijakan harus vaksin yang ketiga, justru dengan pengadaan pertandingan sepak bola ini menjadi trigger buat masyarakat bagaimana mereka Membantu ya. mau ya berduyun-duyun bahkan ke Polres kalau nggak salah ke stadion, mereka antri hanya untuk vaksin Booster. ketiga, iya, biar bisa masuk ke stadion. Wah, Jadi aku ini harus cepet-cepet booster nih kayaknya. Aku belum booster Mas Ya, Hanif. ya harus dong. Ya harus cepet booster Ya. karena kemarin aku sempat Kan kena. gratis. Kan aku sempat kena waktu itu. Oh. Harus ada jeda kan dari yang sampai Karena kena bilang-bilang sampai ya. sekarang. Mas Hanif ini akhirnya berarti persyaratannya itu ya harus booster udah harus vaksin booster ya. Nah, Ya. Mas Hanif ini kemarin juga kita lihat ya Pak Ya. Ibul sama ada menteri kita, ini ketua PSSI yang Ya. akhirnya kemarin preskon ya. Betul. Tanggal Jadi 6 ya? kemarin tanggal Ini para pemilik. 29 bulan kemarin itu Iya. drawing dan sekarang sudah resmi dengan Piala Menpora. Tadi ada 4 tim yang menjadi tuan rumah nantinya. Piala Ya, Presiden. ya Piala Presiden, Piala Presiden. Dan kemarin semuanya sudah di-clearkan di sini termasuk hasil televisi dan ada beberapa kejutan yang luar biasa. Apa tuh? Arema sudah berkuar-kuar dari awal, Cywar, mereka bertekad untuk mempertahankan gelar Jawara. Ini Juara. kan luar biasa. Memang kalau dari sisi persiapan Arema luar biasa ya, mereka bisa dan berani menggait pemain-pemain yang bisa dikatakan tidak kalah dengan musim lalu. Dan dari beberapa uji coba memang hasilnya cukup bagus, meskipun kemarin sempat kalah, tapi apa yang dilakoni dan tujuan Arema ini bisa jadi menjadi salah satu yang perhatian serius buat tim-tim nantinya. Iya Mas Hanif, ini kan ada banyak banget, tadi kita udah lihat grup A, B, C, D. Terus ada grup C, ada grup neraka juga ya, Ya. kita bilang. Nah tapi menariknya ini di grup C sama D, ini hanya 4 ya? Hanya 4. Ini apakah terkait karena Bali dan PSM ya? Ikut Ya, kompetisi sebenarnya gini, memang Asia? biasanya idealnya ketika di 5-4 gitu ya, tapi karena kita tahu ada limitasi di sana bahwa Bali dan PSM harus berlaga Ya, ini di ya. Di grup AFC D Cup sama ya. C ya? Iya, betul. Oke. Dan sama kemarin Bali. ketika drawing dilakukan sudah ada limitasi sebelumnya bahwa ketika nanti misalkan grup C sudah ada Bali, maka PSM harus di grup D, tidak boleh ada satu grup. Dan itu yang terjadi kemarin dan memang dengan sistem yang drawing berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang terjadi grup C dengan tingkat persaingan luar biasa. Sempat beberapa pencinta sepak bola mengkritik Protes ya? iya, protes luar biasa kenapa tidak dilakukan pot unggulan seperti Itu kenapa, sebelum-sebelumnya. Mas? Ya karena memang tidak ada parameter yang jelas disebut unggulan itu seperti apa. Kalau hanya berparameter dari peringkat terakhir di Liga 1 kemarin, rasanya nggak fair. Karena sebagian besar tim sudah bongkar pasang pemain luar biasa Sudah kan. merombak Ya, ya? dan klub juga kemarin juga yang ikut drawing juga setuju. Dan dari tangan mereka sendirilah yang menentukan posisi mereka di mana. Oke. Karena kemarin ketika dilakukan drawing, yang mengambil posisi satu klub misalkan Persija di mana, ya perwakilan dari Persija sendiri. Artinya kalau disebutin sebagai settingan apapun tidak, semuanya murni dari apa yang dilakukan oleh klub itu sendiri. Oh, jadi langsung semuanya ya? Iya. Semuanya adalah perwakilan dari klub-klub itu? Sistem kemarin memang pertama dan memang perhatian teman-teman juga luar biasa, tapi yang terjadi hasilnya memang tidak seperti, mungkin dari beberapa klub tidak seperti yang diharapkan, ada persaingan cukup ketat, tapi sekali lagi ini fair, terbuka, dan dilakukan diambil oleh klub sendiri. Klub sendiri. Mas Hanif, ini semuanya juga penasaran nih masalah, tadi balik lagi ke masalah penonton ya Mas Hanif. Ada persyaratan khusus apalagi atau misalnya persiapan apa nih yang dilakuin? Karena kan sekarang udah kondisinya beda ya Mas. Kita harus menghadapi kondisi yang mungkin kita udah mau menuju endemi, tapi kan masih tetap kita harus tahu memang virus masih ada di sekitar kita dan juga masih ada peraturan-peraturan pengetatan juga. Gimana? Memang ini menjadi pelajaran atau pembelajaran di awal musim untuk kompetisinya sebenarnya ya. Kita tahu bahwa Liga 1 nantinya dan dari sinilah dikenalkan akan adanya tiket online secara keseluruhan. Jadi nanti jadi tiketnya semua online? Betul, semuanya harus Oke. dibeli secara online. Itu yang harus menjadi perhatian serius buat supporter bahwa memang ada beberapa yang mungkin kurang siap dengan online, tapi yang terjadi ini harus dipelajari. Karena dengan demikian nantinya akan terukur jumlahnya berapa dan paling tidak bisa dimonitor secara keseluruhan. Sekali lagi dengan online. Itu yang Berarti harus. Dan dengan online. satu lagi setiap pembeli harus sudah teraplikasi dengan
Peduli Lindungi. Oh, Ya. jadi bisa ke-track ya? Mereka Betul. beneran udah booster vaksin yang ketiga Ya. itu atau belum gitu ya, Mas? Semuanya akan terlihat dengan sendirinya. Karena memang Oke. tadi dari Kemenkes pun, Departemen Kesehatan menginginkan itu sudah wajib dilakukan. Jadi karena depan COVID-19 ini memang di kita belum bersih banget, tapi praktek dengan perhatian dari aplikasi Peduli Lindungi harus benar-benar diterapkan. Oke, nah Mas Hanif, ini kan berarti syarat-syarat tertentunya itu yang harus diperhatikan oleh para penonton ya. Ya. Tapi gimana dengan pemain, Mas? Udah ada kayak obrolan bagaimana pemain? Kan kalau waktu itu pemain setiap mau masuk ke lapangan harus antigen, Ya. harus PCR dulu, atau gimana ada peraturan Ya. yang berubah nggak? Ya, Dengan ini yang masih dikoordinasikan ya. pelonggaran Kalau ini? kita melihat dari apa yang terjadi di pramusim ini, beberapa tim ketika melakukan uji coba tidak melakukan hal itu secara keseluruhan karena bisa dipastikan semuanya bisa clear karena mereka benar-benar terjaga bagaimana kondisi secara keseluruhan. Nah, mudah-mudahan tidak seketat dulu lagi. Memang nanti kemungkinan bisa aja ada kemungkinan ke sana PCR, tapi jalurnya tidak seperti kemarin ya. Bagaimana tiap 3 hari harus PCR, kemudian antigen. Mungkin antigen ada di beberapa tempat, tapi tidak secara keseluruhan. Oke, Mas Hanif. Tapi kalau tadi kita ngelihat hadiah ya, hadiahnya besar juga ya. Tadi kan juara 1 3 miliar, juara 2 1,5, juara 3 500 juta, dan match fee-nya itu juga jadi menarik perhatian. Kalau menang 125 juta, imbang 100 juta rupiah, dan kalau kalah 75 juta rupiah. Mas, ini keren loh, kalah aja tetap dapat uang ya. Tapi sebelum-sebelumnya kompetisinya kalah juga tetap dapat duit nggak sih? Kalau di kompetisi enggak, karena kalau di kompetisi kalau kita melihat itu lebih pada subsidi komersil ya, jadi tiap tim dapat angka sekian. Oke. Tetapi kalau di turnamen ini sama dengan sebelumnya, bahwa setiap pertandingan ada match fee. Total nanti ada 42 pertandingan sampai dengan final, tapi di final tidak akan mendapat match fee karena tim yang juara dan pasti sudah mendapatkan hadiah ya. Tapi sebelumnya mendapatkan match fee sekitar per match di bawah penyisian 200 juta. Seperti yang terperinci tadi, menang 125, kalau imbang cepet-cepet. Mas, kalau imbang cepet-cepet, baru mau nanya. Kalau imbang cepet itu dibagi 2, tapi kalau dibagi 2 kalah, masa sama yang kalah ya? Oh, berarti 100 juta, 100 ya, juta? kalau imbang ya, kalau kalah ya? yang kalah dapat 75, yang menang 125, imbang 100. Oke, nah tapi Mas yang 3 miliar ini kan tadi kan dari 2 miliar naik ke 3 miliar, itu udah fix belum sih naik? Sepertinya 90% ya ke angka itu. Fix ya ke angka itu. Ya. Wow, berarti semua tim ini mau menang, mau kalah, mau imbang tetap punya kesempatan untuk mendapatkan uang ya, Mas tambahannya. Bayangkan 3M, angka yang cukup, saya pikir angka yang cukup lumayan untuk menjelang musim baru kan. Minimal bisa pembiayaan untuk pramusim berikutnya karena kita tahu bahwa kemungkinan jeda itu kan tidak terlalu lama ya ketika final sampai dengan kick off Liga 1 nanti. Iya. Mas Hanif, tapi ini kan kalau Piala Presiden ini pada saat fase grup ini semuanya satu leg ya? Maksudnya satu leg? Cuman bermain satu kali aja. Semua tim ketemu Iya, hanya ketemu satu kali ya. Karena jadi, satu grup. Jadi venue, ada 10 pertandingan di grup yang diisi oleh 5 tim. Kemudian sisanya ada 6 pertandingan. Nah, sistemnya nanti ketika yang menjadi juara grup, tiap grup akan menjadi tuan rumah di babak perempat final. Jadi itu yang harus benar-benar diperebutkan oleh masing-masing tim yang berlaga di penyisihan grup, karena begitu dia berstatuskan juara grup, maka dia menjadi tuan rumah di babak perempat final dan hanya satu leg. Oh, perempat final satu leg, tapi semifinal menuju final 2 ya? Masing-masing dua leg, home and away. Mas Hanif, ini kalau kita lihat di grup A ya, ada Persis Solo, ada PSIS Semarang, Dewa United, dan Persita Tangerang. Nah, kalau Mas Hanif sendiri melihat persiapan ke 5 tim ini di grup A seperti apa, Mas? Apalagi kan kalau kita melihat mungkin Persis Solo dan juga mungkin tim-tim lainnya yang menjadi tuan rumah bisa dikatakan sedikit lebih diuntungkan karena dengan adanya kehadiran para pendukung. Pertanyaan sebagai apa dulu nih? Gak enak nih jawabnya kalau sebagai Ya secara keseluruhan aja deh. Ya kalau melihat Persis memang persiapannya tidak terlalu bombastis di expose media, tapi kalau kita lihat materi pemain mereka luar biasa loh. Kalau kita melihat kemarin materi mereka memang tampil di Liga 2, tapi materinya bahkan lebih bagus dibandingkan dengan tim-tim Liga 1. Nah, saat ini memang berubah. Bahkan mereka belum mengumumkan secara keseluruhan materi pemain asing yang akan direkrut. Dan biasanya kalau kita melihat sepak terjang Coach Jackson selama ini, dia seringkali mudah menemukan pemain asing yang potensial. Itu yang harus diwaspadai. Ya, itu yang kita harus waspadai ya. Kalau bisa tiba-tiba pemain yang kita nggak duga-duga dipilih sama coach ya. Ya, itu yang diperhatikan. Memang ada beberapa nama
Persis juga pemain lokalnya rata-rata sudah pengalaman ya. Itu bisa menjadi faktor kejutan yang bisa saja merepotkan tim yang lain. Mas Hanif kan di situ juga ada Dewa United. Yang Dewa United selalu mengklaim membeli pemain yang dibutuhkan. Ya. Bukan pemain yang mahal ya. Pokoknya mau mahal mau murah asalkan dibutuhkan itu pemain yang mereka beli. Nah itu kita juga lihat sepak terjang Dewa United kan. Jangan lupakan Dewa United termasuk tim yang paling awal melakukan persiapan. Jadi ini yang nggak bisa diremehkan. Mereka merekrut pemain yang bisa disebut cukup berpengalaman, memang tidak kategori high class, tapi bisa dikatakan cukup ketika harus bersaing dengan tim-tim yang lain. Iya, ya. Dan di partai pembuka kan nanti dari grup A ya, ada Persis Solo lawan PSS Sleman. Nah, Mas Hanif sendiri ngelihat persaingan kedua tim ini gimana Mas? Kan Persis Solo dengan pelatih barunya, terus juga PSS Sleman merekrut Boas kan? Iya. PSS Sleman memang kalau kita melihat prestasi mereka terakhir di kompetisi Liga 1 tidak sesuai yang ekspektasi publik ya. Mereka harus bersaing mati-matian untuk bisa menghindar dari zona degradasi. Tapi kalau melihat apa yang terjadi saat ini, bagaimana persiapan mereka, bisa jadi ini menjadi salah satu lawan yang bisa menyulitkan Persis yang notabene sudah melakukan persiapan lebih awal dibandingkan Sleman. Iya, ini berarti kalau Mas Hanif melihat juga di grup A yang paling siap Persis. Kalau dari ukurannya persiapan, Persis dengan Dewa hampir sama loh. Iya. Dan mereka juga melakukan beberapa laga uji coba yang hasilnya tidak terlalu mengecewakan. Dan jangan lupa Neil Maizer ini tipikal pelatih yang bisa dikatakan hokinya tinggi. Memang beberapa kali menangani tim dengan nama-nama besar, pemain besar tidak sesuai yang diinginkan. Tapi ketika menangani pemain dengan level yang sedang, dia bisa mengejutkan tim-tim lain. Bisa jadi apa yang terjadi di Dewa nanti seperti itu. Oke, nanti kita lihat ya di grup A. Nah, kalau grup B Mas Hanif, ini kan nanti di Samarinda ya grup B. Grup B ini ada Borneo, Barito, Persija, Rans, dan juga Madura United di sana. Kita tahu Rans ini sejak dipegang oleh Raffi, kan tadi Cilegon ya. Rans dipegang oleh Raffi. Rans Nusantara sekarang. Rans Nusantara FC sekarang ya. Rans ini juga salah satu tim yang patut diwaspadai. Di sana tapi juga ada Persija. Persija kita tahu di musim kemarin tampil kurang ya Mas Hanif. Tapi kan sekarang benar-benar melakukan perombakan. Ini gimana nih kans dari grup B ini? Ini gue melihatnya ini juga ketat loh. Kita tahu bahwa Barito mereka benar-benar bongkar pasang luar biasa setelah mereka berhasil bertahan di Liga 1. Borneo persiapan mereka juga lebih bagus sama dengan tim-tim lain, sangat-sangat siap. Bahkan kalau kita melihat pemain-pemain asingnya juga kejutan-kejutan juga. Nah, sementara Persija mereka memang belum mengumumkan pemain asing secara keseluruhan, baru satu. Tapi yang kalau kita melihat saat ini, Thomas Doll pelatihnya, kalau melihat ke belakang, tipikal pelatih yang bertangan dingin dan punya program yang jelas dan mudah untuk membentuk tim yang kuat, meskipun itu butuh waktu. Bisa jadi tidak musim ini, tapi 2 atau 2 musim depan ini sangat mengejutkan Persija ini. Iya, Mas Hanif ini artinya Borneo ini kan mereka sebagai tuan rumah ya. Berarti Borneo diunggulkan dong di tim ini. Kalau sebenarnya jika tidak tuan rumah pun dengan komposisi seperti tadi, Borneo itu pasti pantas untuk diperhitungkan. Materi mereka luar biasa loh, pemain asingnya dan kesiapannya. Mereka juga melakukan persiapan yang lebih awal. Komposisi mereka juga cukup bagus. Mereka benar-benar belajar dari apa yang terjadi di musim lalu. Memang tidak gagal untuk masuk 4 besar, tapi kalau melihat materi saat ini, terutama setelah pembelian yang terbaru ya Mas Hanif. Dan itu yang harus benar-benar diperhatikan nantinya. Ya oke Mas Hanif, tapi kalau tadi kita lihat tadi itu dari grup B. Nah grup C, ini grup C kayaknya susah untuk ditebak ya. Ini grup neraka dibilangnya. Ini ada Persib Bandung, ada ada Bayangkara, ada Bali. Oh iya benar, ada Persebaya juga kan mereka. Ini Mas Hanif, ini ada 5 besar di sini di dalam sini semuanya. Ini gimana Mas Hanif? 3 tim, Persib, Bayangkara, Bali tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain. Bali hanya melengkapi dari apa yang kurang kemarin. Bayangkara juga, Persib praktis tidak banyak berubah. Lini depan malah diprediksi akan lebih menjanjikan. Jadi saya melihat memang ini menjadi salah satu yang menarik untuk diperhatikan bagaimana persaingan di level grup C yang paling keras. Dan kalau melihat nama Persebaya kemarin, tim yang mengejutkan, materi sebagian besar pemain muda, bersaing di papan atas, sempat hampir juara, tapi belakangan juga inkonsisten. Dan mengejutkan lagi, Persebaya kemarin berani melepas pemain-pemain yang bintang musim lalu. Mereka mengambil dari youth development-nya dan berani, dan mereka juga mendatangkan 4 pemain asing yang baru. Jadi saya pikir ini yang menarik. Apakah gambling yang dilakukan Persebaya ini berhasil untuk bersaing dengan yang lain, atau justru kalah bersaing dengan tim-tim lain? Oke, nah kalau aku mau tanya sama Jebret Tim nih, kalau Jebret Tim, kalau kita ngomongin ada grup neraka ini kan, di grup C ini, menurut kalian siapa yang bakalan jadi 2 teratas menurut Jebret Tim? Ini kayaknya susah ya kalau Mas Hanif suruh milih, ini kira-kira klub mana nih Mas? Tapi kan kalau kita lihat Bali mungkin
Ya. sempat menyatakan nggak mau terlalu fokus juga di sini Ya, kan, karena ini mereka lebih ke harus pada di persiapan Asia, ya. Dan jangan lupakan juga bahwa Persib dengan dukungan supporter pasti akan Oh memiliki iya, yang tuan luar rumah biasa, ya. betul. Iya. Dan memang mereka di sebelumnya ketika melakukan uji coba tidak seperti tim-tim lain yang berhadapan dengan tim yang selevel. Persib selalu menghadapi tim dengan yang bisa dikatakan kasta di bawahnya. Tapi jangan lupakan Rene Albert tipikal pelatih yang sangat jeli untuk memulai sebelum musim. Mengawali musim dengan menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan mudah dikalahkan dengan membentuk tim, baru setelah itu menghadapi lawan selevel. Jadi kalau melihat progresnya apa yang dilakukan Persib saat ini benar. Mereka menghadapi tim dengan level yang lebih bawah, baru hadir di turnamen pramusim dengan lawan yang sepadan. Dan keuntungannya satu, Boboto akan menjadi faktor X. Faktor X yang bisa menjadi booster tersendiri ya Iya. buat Persib. Nah, Mas Andi tapi kan di sini juga ada Bayangkara juga kan. Yang Bayangkara ini juga kita tahu dari beberapa musim belakangan ini mereka selalu stabil penampilannya. Ya. Dan memang yang menjadi menarik dari Bayangkara saat ini, mereka juga telah melepas beberapa pemain lokalnya yang begitu diandalkan di musim kemarin. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan Bayangkara saat ini, dan mereka juga berani mengambil pelatih yang tipikal menyerangnya tinggi, selalu mengedepankan tactical game yang lebih ofensif. Jadi Bayangkara bukan tim yang mudah dikalahkan. Justru mereka sekali lagi bisa menjadi tim yang sangat menyulitkan untuk minimal menghadang Persib Bandung. Iya, kita mulai kapan Mas Hanif? Tanggal 11 ini ya? Kok kita? Bukan kita, kan kita di Juni ya. Tetap membahas Mas Hanif. Pasti akan bahas terus dong setiap pertandingan, apalagi tiap hari ya. Ya, jadi setiap hari nanti akan ada 2 pertandingan. Iya, Sabtu ini, benar ya? Setiap hari ada 2 pertandingan, jam 4 sama jam setengah 9. Oke. Ya, dan pasti akan menarik selama sampai dengan tanggal 17 Juli nanti. Yes, ini gak sabar banget karena setiap hari juga Depdagri juga bakalan pasti lengkap ngebahas semuanya nih. Mas Hanif tadi juga ada grup D ya, grup D ada di Malang juga, ada Arema, Persikabo, PSM dan juga Persik Kediri. Tapi setelah itu sekarang kita mau langsung aja ngebahas ke Timnas ya, Mas Hanif. Timnas di sini kita tahu ini timnas senior kita harus tampil maksimal ya. Betul. Mas Hanif di sini dia mau masuk ke kualifikasi Piala Asia. Lawan perdana kita besok tuan rumah Kuwait. Mas Hanif melihat peluang Indonesia menghadapi Kuwait gimana nih? Kenapa kok ketawa kenapa? Ya, yakin atau gimana nih? Sejujurnya pengen berharap menang lah ya. Oh, tapi kenapa? Kok karena sejujurnya pengen berharap menang. Kenapa kayak gitu? Selalu pertanyaan paling sulit nih. Gitu. Karena seperti apa selalu sulit dijawab ya. Tapi Mas Hanif nggak yakin? Atau gimana? Kok senyumnya kayak nggak yakin gitu Indonesia? Sintayong tuh kan beberapa kali juga melahirkan satu hasil yang di luar prediksi, hasil yang lebih bagus dari anggapan selama ini. Ketika menghadapi satu tim, dia memang sangat detail dengan timnya, tim analisanya ketika menghadapi tim yang akan dihadapi. Dan biasanya ada titik yang dilakukan Sintayong itu benar. Secara peringkat FIFA dan kualitas tim, kemudian kalau kita bandingkan ke belakang bagaimana persiapannya dilakukan kedua tim, memang Kuwait jauh lebih bagus di atas kita. Tapi sekali lagi Sintayong tuh sering bunglon ya. Jadi dia bisa menerapkan satu taktik yang memang monoton, memang menjemungkan berlawan, tapi bisa memunculkan hasil yang maksimal buat tim ini. Itu mungkin yang terjadi. Itu dia Mas Hanif. Kalau aku defensif, sendiri ada kemungkinan mainnya lebih defensif. Ya kalau aku sendiri juga gimana ya, sebenarnya berharap Indonesia bisa menang, bisa lolos kualifikasi, tapi kalau melihat memang bagaimana performa Indonesia, kemarin juga kita lihat di laga yang kemarin lawan Bangladesh, ini gimana ya peluangnya, dan kita juga tahu sejarah Indonesia menghadapi Kuwait kan juga kurang baik ya Mas Hanif ya. Dan memang sejarah timnas ketika bertemu tim-tim asal Asia Timur ya, kita tahu bahwa Kuwait kemudian di Jazirah Arab itu mereka identik sebagai tim yang jago dengan bola-bola udara, apalagi dengan situasi dengan bola-bola mati. Itu yang saya pikir harus benar-benar diperhatikan, karena beberapa kali ketika bertemu dengan tim-tim asal Arab dan sekitarnya, kita selalu kalah dan lemah dengan bola-bola udara. Itu yang harus diperhatikan. Nah, tapi Mas Hanif ada satu lagi ini yang kayak bikin para supporter juga resah nih. Kalau Mas Hanif setuju nggak sih sama ada nih mantan asisten Sintayong ya? Ada coach siapa namanya? Gong Oh Kyun. Susah ngomongnya. Ini katanya bilang kalau timnas Indonesia nih ya kurang ramah dan kurang semangat. Mungkin semangat juangnya kurang gitu Mas Hanif. Kalau Mas Hanif melihatnya? Kalau ramah kan kita bisa bilang relatif lah ya. Kalau saya kurang setuju. Saya kurang setuju ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di timnas selama ini ketika mereka memulai latihan pun sebenarnya selalu on time ya. Barangkali semangat yang dimaksud berbeda ya. Vietnam dengan latar belakang negara komunis pasti ketika
pemain atau seseorang menerima perintah dari sesuatu, responnya akan sangat berbeda. Negara demokratis dengan negara yang pahamnya berbeda, apalagi itu pasti sangat berhubungan dengan bagaimana pembentukan mental mereka di olahraga. Dan Vietnam kalau kita melihat pasti nggak beda jauh dengan Kamboja dan sebagainya. Kita tahu, saya pernah melihat bagaimana pemain ketika persiapan latihan, ketika mereka away ke sini, agak kaku memang. Kaku. Jadi apa yang dibentangkan pelatih harus diterapkan. Tapi memang dari sisi kedisiplinan bagus. Tapi sekali lagi ketika itu kalah atau tidak sesuai apa yang dengan pelatih, yang terjadi buat tim diam, statis. Ini yang berbeda dengan kita. Tapi Mas Hanif udah pernah ketemu belum sih sama Gong Oh Hyun? Ketemu pernah. Udah pernah? Iya, tapi ngobrol belum. Emang agak kaku orangnya. Nggak tahu ya, belum pernah. Bisa jadi bukan kaku ya, tapi karena dia terbiasa dengan budaya yang berbeda, target yang berbeda, dan ketika dikomparasi dia punya persepsi yang berbeda lagi. Mungkin itu yang menjadi latar belakang ketika dia berstatement seperti itu. Dan mungkin Mas Hanif yang kurang ramah kali. Jadinya kayak dia juga, aduh enggak deh, ogah gitu. Karena saya dari jauh soalnya, kan beda. Jadi ada beberapa momentum yang berbeda ketika wawancara, saya cukup melihat dari jauh dan memang ketika itu juga cukup kooperatif. Tapi ya sekali lagi persepsi selalu berbeda kan. Oke, nah Mas Hanif ini kita masih ngomongin soal kekuatan tim Garuda nih ya. Kan kalau kita lihat Coach Shin ini selalu pakai formasi 4-3-3. Cuman kemarin sempat berhasil kan pas pakai formasi 5-3-2 ya. Sempat berhasil sekali. Nah, kalau untuk menghadapi Kuwait nih, kan kita tahu posisi kita ini ya bisa dibilang krusial lah. Kita harus benar-benar berjuang dari awal, harus bisa menang. Mas Hanif melihat ini bakalan tetap formasi yang sama atau gimana? Ada kan berubah itu cukup besar menurut saya loh ya, karena kita tahu bahwa dengan menghadapi Kuwait praktis penguatan di defensive line-nya harus sangat kuat, bukan hanya menjadi fokus di belakang ketika bertahan, paling tidak di lini tengah pun harus lebih banyak berani untuk duel, menjadi pelapis pertama sebelum bola masuk di 4 atau 5 pemain belakang. Karena kita tahu ya ini Mas Hanif ini sampai kita lihat ya prediksi susunan pemain dari Jebret Media. Ini ada Nadeo, ya ini udah jelas ya Nadeo kayaknya nggak tergantikan, terus ada juga Rizky Ridho, kemudian Evan Bagot dan Farudin, tipikal pemain yang memang cukup bagus ketika one on one. Tapi sekali lagi ketika menghadapi Kuwait dengan bola-bola udara, mereka harus lebih disiplin. Tidak terlalu berani untuk meninggalkan minimal sepertiga lapangan, karena sekali lagi bukan hanya bagus dalam bola-bola udara, speed di beberapa pemain Kuwait cukup meyakinkan. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan ya. Dan ada Pratama Arhan. Kalau kita lihat mungkin Pratama Arhan juga perannya penting kan untuk timnas Indonesia. Kemarin kita tahu Arhan sempat nggak bermain, agak goyang, dan ini gimana Mas Hanif melihatnya? Kemampuan dia dalam melempar bola, kemudian ketika dia harus melakukan overlapping, saya akui sangat dibutuhkan ya bagaimana Arhan di sisi kiri. Dan dia juga sudah klop dengan 3 pemain belakang. Tapi yang menarik adalah bagaimana nanti peran Kambuaya dan Klok akan sangat menentukan di laga ini. Bagaimana dia berani dalam tanda petik menjadi penebas pertama sebelum bola melewati garis finish pertahanan. Ya, Mas Hanif tadi kan kita kalau lihat prediksi tadi yang disajikan kan ada Witan sama Lili Pali di depan. Nah, tapi kalau Mas Hanif ngelihat lebih efektif mana nih? Setuju Witan sama Lili Pali atau Witan sama Rafli? Sebenarnya ini sebenarnya melihat lawan ya. Kalau melihat dari Kuwait, Lili Pali dan Witan lebih memungkinkan, karena kita lihat Lili Pali menjadi seringkali dalam situasi tertentu dia menjadi second line dan dia pergerakannya terutama tanpa bola seringkali menjadi sosok yang mudah untuk mengganggu lini belakang. Jadi saya pikir ini yang harus diperhatikan. Lili Pali bisa menjadi free role di sana dan dia beberapa kali tidak hanya di klub tidak hanya di timnas, di klub penuh dia juga berhasil menjalankan peran yang sama. Jadi saya pikir ini menjadi opsi yang cukup bagus buat Sintayong, bagaimana Lili Pali nantinya tetap diperankan sebagai pemain yang free role di lini depan. Ya, Mas Hanif, tapi kalau mungkin Lili Pali juga selain memang dia secara di atas lapangan juga sangat diperlukan, mungkin ini secara untuk membangun mental juga kan sebagai pemain yang senior ya. Ini juga seberapa penting Mas Hanif melihat pemain senior di timnas? Ya, Lili Pali ini di luar lapangan ya, behind the screen ya, sosok yang disiplin ya. Dan kalau melihat apa yang terjadi saat ini, bagaimana dia sering membuat statement yang di media sosial, cukup menarik. Bukan lama, tapi beberapa kali dia sempat tidak dipanggil timnas. Ketika di putaran kedua Liga 1 kemarin dia penampilan cukup konsisten dan cukup bagus, dia dipanggil, dia diberi kesempatan. Dan luar biasanya statement yang dia lakukan selalu mendapatkan respon positif dari netizen. Dan kita nggak menafikan bahwa dengan situasi yang saat ini pasti ada sisi positif yang paling tidak bisa ditiru oleh pemain lainnya, termasuk pemain kita. Iya. Dan kalau kita lihat juga kemarin pas lawan Bangladesh, Mas Hanif nonton nggak? Lili Pali kan juga saya cukup. Langsung.
Kan ada teman dalam. ini jebakan kok Mas Hanif. Mas Hanif, tapi kalau ngelihat kemarin menghadapi Bangladesh nih, ngelihat Lili Pali juga pemain-pemain lain ya, Mas Hanif melihatnya ini mereka punya kekurangan di mana nih Mas saat ini? Jarak tengah dengan depan memang masih terlalu gapnya jauh betul, ya? dan seringkali mudah kehilangan bola ya. Pressure ketat yang dilakukan Bangladesh terbukti sangat efektif. Kita melihat bahwa 3-4 kali sentuhan pasti lepas. Karena kalau kita melihat satu atau dua pemain memegang bola, satu atau dua pemain Bangladesh pasti akan menekan dengan pressure yang sangat ketat. Kita melihat 3 gelandang Bangladesh kemarin, tipikal yang memang bukan stylish, mereka bekerja keras, sangat disiplin, selalu lari kemana-mana, tipikal mirip dengan Roy Chan kayak gitu. Jadi ketika ada pemain kita terutama di tengah yang menguasai bola, termasuk Mark langsung tampil ketat. Iya, berarti ini kehadiran Mark juga di sini memang benar-benar sangat berkontribusi luar biasa untuk timnas senior ya Mas. Betul. Artinya jangan sampai nanti ketika menghadapi Kuwait ada peran yang sama antara Mark dengan Irianto, karena beberapa kali ketika itu ada sedikit kebingungan lini tengah deadlock. Tapi ketika ada pembagian peran yang jelas, terbukti mengalir, enjoy, dan lini tengah bisa sangat dengan diharapkan. Oke Mas Hanif, ini gak terasa kita ngobrol cuma berdua aja. Mungkin Jebretim mau dong ikutan gabung komen-komen di bawah. Menurut kalian untuk timnas, terutama untuk timnas, lini depan yang paling cocok menurut Jebretim siapa? Dan kalian kasih tahu analisanya apa. Nanti kita bakalan kasih hadiah, pilih satu yang terbaik, dan hadiahnya bakal kita kasih minggu depan. Masih rahasia hadiahnya, masih rahasia. Hadiahnya tiket nonton. Analisanya, kalau bagus banget, hadiahnya bagus banget. Mungkin kalau hadiahnya tiket nonton Piala Presiden banyak yang mau ya. Bener Mas. Mas Hanif bisa ngasih kan? Cuma ide. Kirain Mas Hanif bisa ngasih. Plus tiket berangkat ke sananya bisa Mas. Waduh. Oke Mas Hanif, ini kita lanjut ke Toulon Cup nih. Ini kemarin ya kita ucapin terima kasih dulu nih buat adik-adik Garuda Muda U19 yang udah mengikuti turnamen Toulon Cup di Prancis. Meskipun bertengger di posisi ketiga nggak apa-apa ya Mas. Karena kemarin juga kan kita ngobrol bahwa PSSI juga federasi targetnya juga bukan untuk juara ya, tapi untuk bagaimana mereka pengalaman. Nah, Mas Hanif melihat adik-adik kita sudah berjuang di sana ya, walaupun harus juara ketiga, tapi melihat sendiri progresnya. Bukan juara ketiga, peringkat ketiga. Iya, peringkat ketiga. Peringkat ketiga. Ini Mas Hanif gimana melihat progres mereka? Ya, yang menarik beberapa media internasional ya, ketika menang dari Ghana disebutkan negara yang tidak punya tradisi sepak bola bisa mengalahkan Ghana, yang notabene salah satu tim yang dianggap kuat di persepak internasional. Jadi ini menjadi satu poin. Ya, poin memang penguasaan bola kalah ya, penguasaan bola kalah, shot on goal kalah, status banyak hal kalah. Dan hanya dengan satu sekali serangan terbukti bisa berhasil dan akhirnya bisa dipertahankan sampai menit ke-90 atau menit terakhir. Nah ini yang benar-benar minimal menjadi modal bukan hanya dari taktikal tapi pengalaman bertanding buat pemain sangat luar biasa. Mereka menghadapi tim yang notabene sebagian besar dengan skill peringkat FIFA yang jauh di atas kita. Iya, Mas Hanif, ini kalau misalkan kita udah nggak lolos ya, tapi gimana timnas untuk menghadapi yang terakhir ya Mas? Pertandingan terakhir apakah memang masih akan all out atau gimana Mas Hanif? Ya, bisa jadi pergantian pemain menjadi solusi yang selama ini untuk diterapkan ketika untuk memberikan pengalaman. Ya, tapi saya pikir tidak mudah serta-merta dilepaskan begitu saja. Paling tidak sudah ada progres yang menjadi catatan tim analis nantinya, siapa pemain yang paling tidak menjadi potensial untuk kedepannya, mana kekurangan tim bisa dievaluasi, dan kalaupun ada yang kurang masih ada waktu untuk mencari pelapis karena kompetisi sebenarnya bisa bergulir, dan paling tidak ini menjadi satu keuntungan secara keseluruhan dan bisa mengukur bahwa tim muda kita ketika bersaing dengan tim-tim yang jauh di atas kita, levelnya masih di sini. Itu yang menjadi poin pentingnya. Oke, semangat buat adik-adik semuanya pokoknya. Tapi Mas Hanif ini penasaran juga nih tanpa meremehkan Coach Sintayong ya. Kalau menurut Mas Hanif melihat kemarin penampilan dari adik-adik kita semuanya, perlu nggak kita mempertahankan Coach Bima sama Coach Radonjic? Apa sih bacanya Radonjic ya? Tinggal dimatangkan aja. Tinggal dimatangkan karena kita tahu tinggal dimatangkan artinya harus mempertahankan mereka dong. Kolaborasi juga bisa. Oh, kolaborasi ya, juga karena bisa. bagaimanapun secara psikologis ya. Pertanyaan ini salah. Tapi pilihan kolaborasi bagus sih Mas. Ya, karena tetap harus ada sosok mereka ya, kan. Sintayong sudah tahu pasti dan kualitas Indonesia itu di mana, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Dan kalau digabungkan dengan saat ini, paling nggak pendekatan antar pemain, komunikasi pelatih temannya ada saat ini sudah maksimal. Artinya itu yang bisa dimaksimalkan. Dan tinggal digabungkan, dicocokkan dengan tujuan dengan jangka panjang yang Sintayong saat ini, karena kita tahu Sintayong ada beberapa target di usia muda pun yang
sejauh ini juga belum seperti yang diharapkan. Jadi saya pikir itu yang harus benar-benar dikomunikasikan. Iya, oke. Mas Arief, ini artinya memang kita harus tetap mendukung ya semuanya. Harus dong. Tapi udah siap belum nih untuk menghadapi Piala Dunia U20 nih? Kalau melihat saat ini persiapan 50-60% lah. Masih 50% Harus ya, maksimal oke lagi ya. Mas Hanif. Harus maksimal, harus Ini pribadi, bisa pribadi lo pokoknya. ya, Iya. bukan titipan lo ya. Oke Mas Hanif, makasih banyak. Jebretin, Sama-sama. jangan lupa tadi Intan punya pertanyaan. Apa aja tadi pertanyaannya? Pertanyaannya siapa tadi yang lini depan yang paling cocok untuk timnas menurut kalian? Dan siapa dua teratas ya di grup C di Piala Presiden. Tapi jangan lupa untuk tadi lini depan dua terbaik menurut kalian, kasih tahu analisanya ya. Kalian harus kasih bentuk analisa. Jadi jangan cuma jawaban doang Mas Hanif, tapi juga harus ada analisanya. Nanti analisa terbaik kita bakalan kasih hadiah minggu depan. Hadiahnya apa? Menyusul Mas Hanif, masih rahasia. Pokoknya apapun itu, walaupun gagal lolos adik-adik kita, dan kita harus tetap mendoakan mereka supaya bisa tampil yang terbaik nantinya. Nextnya bisa lebih bagus lagi, dan kita doain untuk timnas senior, dan kita juga doain ya untuk Piala Presiden. Mudah-mudahan lancar nanti penyelenggaraannya. Mas Hanif, makasih banyak. Sama-sama. Jibril, makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh ya, jangan dulu. Apa? Saya pesan buat teman-teman, kalau mau nonton Piala Presiden nantinya, sekali lagi jangan membawa flare. Oh, oke. Ini bagian dari pembelajaran secara keseluruhan, karena kemarin kita tahu beberapa laga uji coba sempat ada flare di sana. Sekali lagi itu akan sangat merugikan buat tim. Nantinya ketika ada komdis turun tangan, ada flare, tim yang akan dihukum. Oh, itu dia. Ingat ya Jebret Tim, buat semua supporter jangan sampai bawa flare ya. Jangan sampai merugikan timnya sendiri lah pokoknya Mas Hanif. Ya, itu yang penting. Oke, makasih banyak Mas Hanif. Sama-sama. Makasih banyak Jebret Tim. Thank you. Bye.